Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yengki Charlie itu, Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini ya. Oke, kali ini kita akan nge-review lagi sebuah produk ya. Dan ini produk sebenarnya bukan produk baru teman-teman ya. Maksudnya bukan model baru. Ini adalah radio legendaris Baofeng UV5R. Jadi gempuran demi gempuran HT-HT baru ya, dan tentunya banyak sekali ya HT-HT baru dari yang mulai dari kecil, yang besar, yang wattnya besar lagi ya, itu banyak banget teman-teman. Nah, ini saya kedatangan unit sebuah Baofeng yang memang menurut saya spesial ya. Seperti apa Baofeng UV5R ini, meskipun gempuran demi gempuran ataupun zaman semakin maju, HT makin canggih, tapi HT ini tetap bertahan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang punya UV5R, jangan khawatir, tetap masih oke. Tapi yang ini lebih oke lagi. Nah, nanti seperti apa lebih oke-nya? Tampilannya sama persis ya, mungkin dengan seperti ini sama persis tampilannya. Nggak ada bedanya, tapi nanti dalamnya seperti apa, kualitasnya seperti apa, kita akan tes teman-teman ya. Kita akan tes Baofeng UV5R kali ini. Nah, supaya tidak penasaran, kita ngopi dulu ya. Kita ngopi dulu. Mantap. Nih, kita ditemanin kopi dari Katamata. Nah, Katamata ya. Jadi buat teman-teman kalau mau ngopi pakai kopi ini mantap. Ini dari Gunung Kidul teman-teman ya, asli dari Gunung Kidul. Jadi tentu teman-teman dari Jogja ini sudah nggak asing lagi ya. Dan mungkin kalau yang datang ke Jogja, ini ada di bandaranya, Anda bisa mampir aja beli. Roasternya bagus ya, jadi cocok ya. Saya cocok banget dengan kopi ini, enak ya. Dan tentunya bisa menemani Anda sambil bekerja. Ini tanpa gula teman-teman, tanpa gula aja udah seenak ini ya. Oke, kita akan nge-review dari dekat untuk Baofeng UV5R ini. Dan terima kasih juga buat sellernya yang sudah baik hati untuk mengirimkan sampelnya ke sini ya. Dan tidak semua seller itu mau ngirimin sampel teman-teman ya. Mau ngajak kolaborasi tapi dimintain sampel nggak dikasih. Padahal kita di sini untuk nge-review untuk barang mereka. Namun yang terjadi adalah mereka nggak ngirimin. Tapi ini alhamdulillah ada yang ngirimin dan ternyata spesial kirimannya Baofeng UV5R kali ini. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, jadi ini Baofeng kali ini memang benar-benar spesial untuk yang UV5R ini. Kalau di sini saya lihat ini ada tulisannya professional FM transceiver, professional quality user friendly design, long communication range, noise reduction circuit, baterai set, dan bla bla bla, digital signal processing system. Nah, kita buka ya. Nah, seperti biasa dapat user manual teman-teman ya. User manual. Pokoknya jangan khawatir. Anda nonton ini nggak rugi ya. Karena ini bukan seperti Baofeng biasanya ya. Nanti kita, meskipun tampilannya sama teman-teman. Kita buka aja dulu. Nah ini penampakannya ya. Baofeng UV5R ya. Seperti ini. Dan BTT udah plastik teman-teman. Nah di sini tertulis 8 watt. Wah ini yang versi watt besar ya. 8 watt. Ini yang versi wattnya besar. 8 watt teman-teman. Nah BTT plastik semuanya ya, ini desainnya sih timeless sekali ya, jadi tetap masih oke ya. Baterainya di sini 1800 tetap seperti biasa. Kita pasang baterai. Kemudian dapat apa lagi? Kita dapat antenanya teman-teman ya. Ini antenanya. Oke, antenanya seperti ini, dia agak warna-warna pink ya. Itu di situ 136 174 400 sampai 480 MHz ya. Kita pasang. Ini antenanya teman-teman. Oke.
Kemudian seperti biasa, Baofeng itu nggak ketinggalan untuk ngasih handset ya teman-teman. Luar biasa, kita dapat handset lagi ya. Dan di sini adapternya, atau tulis di sini output 9,5 volt 800 mAh. Kemudian dapat desktopnya, di sini desktopnya. Di sini output 8,4 volt 600. Jadi input ini, output ini ya. Oke. Terus dapat apa lagi? Terakhir ya dapat bell clipnya seperti biasa pasti seperti ya. Oke, kita taruh aja dulu untuk pernak-perniknya. Kita akan langsung segera nge-review saja HT-nya tentunya. Jadi memang Baofeng UV5R ini tidak seperti Baofeng yang biasa kita lihat ya dalamnya, tapi nanti kami kalau untuk luarnya sih sama aja ini sama ya, nggak ada yang beda dengan Baofeng seperti biasanya, itu nggak ada beda ya. Kemudian di sini masih seperti biasa menggunakan karet ya, dan ini yang sering hancur teman-teman. Ini yang sering hancur ini, kalau udah setahun 2 tahun pasti rompol. Tapi PTT-nya yang mantap ya, PTT-nya udah plastik mantap. Ini menjamin kualitas, jadi lama ini makainya ya. Yang atas bawah sih ya karet juga, tapi ya masih lumayan lah. Dan juga ada lampu teman-teman ya. Oke, kita hidupin aja. Nah, mungkin Anda akan lihat ya, beda ya teman-teman ya. Anda bisa lihat ya, itu beda ya. Jadi ini lebih bold untuk tulisannya dan tidak terlalu besar. Kalau yang biasanya dia agak tipis tapi agak besar tulisannya, angkanya ya. Kalau ini enggak, ini dia bold seperti itu teman-teman ya. Dan tapi mudah dibaca ya, mudah dibaca. Menunya bagaimana? Kalau coba kita lihat menunya apa saja. Ya di sini kita mulai dari nomor 1 ya. Menu nomor 0 ya itu SQL. Jadi 0 itu SQL. Kemudian menu nomor 1 itu step ya. Step ini kita bisa rubah ke 5 kilo teman-teman ya, standarnya. Kemudian menu nomor 2. Jadi ini menunya ini sesuai dengan nomor 2 tidak sesuai dengan ini sih. Ini shortcut nomor 2. Jadi menu nomor 2 bukan sesuai dengan angka yang ada di sini ya, tapi ini nomor 2, ini TX. Kemudian save, kemudian Fox, white, kemudian ini untuk lamanya lampu ini hidup ya. Ini kita tambahin aja 10 ya gitu ya, biar nggak terlalu lama, biar cepat mati. TDR ini dual standby teman-teman, beep yang seperti kita dengar sekarang. Nah TOT, nah ini untuk repeater ya, CTS voice English. Kayaknya masih sama semua untuk menunya ya, tapi untuk tulisan ini pasti Anda sudah lihat ya, beda ya. Nah itu tulisannya beda teman-temannya dengan kita lihat punyanya Baofeng yang sebelum-sebelumnya. Nah di sini band VHF, sementara ini VHF memang ya. Ini bisa AB, bisa gantian. Kalau mau dihidupin juga boleh ya. Nanti jadi PTT-nya bisa AB ya. Kemudian itu sampai berapa ya? 38. Ini message pertama kalau kita buka itu message apa ya? Mau message atau full? Kalau full coba nanti kita lihat apakah yang terjadi kalau full ya. Reset all. Noah. Nah ternyata di sini ada tambahan Noah ya. Sebelumnya nggak ada ya teman-teman. Oke. Saya matikan. Coba tadi itu message-nya apa kalau full? Oh kalau full kosong aja seperti itu teman ya. Jadi kalau full ini ya kita tulis nanti ya di softwarenya seperti itu. Jadi kalau seperti itu ya kita ganti aja untuk anunya ya message aja, jadi welcome gitu ya. Oke. Untuk baterai apa lampunya, senternya kita lihat ya, terang ya, senternya terang banget, lumayan ya teman-teman ya.
Kemudian untuk kita coba untuk FM radio juga oke banget ya. Jadi nggak ada masalah untuk radio di sini, juga bisa kita apa namanya? Aduh, mana ya, sebentar. Radio. Enak teman-teman, suaranya enak bener. Cuman masalahnya kita harus paskan dulu posisinya. Nah nih, seperti itu ya. Ini kita coba dengerin berita ya. Kalau berita itu seperti apa? Eko, pelaku UMKM ini mengaku awalnya hanya mencoba peruntungan karena terkena imbas pengurangan pegawai. Entah bagaimana ia jatuh cinta pada Iwul. Oke. Jadi suaranya enak teman-teman. Jadi untuk hiburan masih oke untuk Boveng V5R ini. Nah ini sudah jadi teman-teman ya, seperti itu. Sekarang kita mau tes resipnya ya. Ini kita udah buka volumenya. Kita kesini kesana, kemarin nggak ada ya. Coba saya buka Squell ya. Squell itu tadi nomor 0 ya. Buka Squell langsung dengar ya. Oke, jadi masih peka ya teman-teman untuk ini ya, untuk Boveng V5R ini ya. Nah, namun untuk volumenya itu kalau saya kecilin dia masih ada suara ya teman. Kalau yang dulu enggak, ini dia ada suaranya. Berarti gainnya agak digedein ini berarti ya. Oke, sekarang ini Squell tutup 1. Kita coba pakai antena luar dengan ketinggian 21 meter, F23 hotel. Kita coba apakah bisa ngerisip atau enggak bisa, atau kabudek. Kita coba ya. Nah, belum bisa, tapi kita coba buka Squellnya ya. Santai aja teman, kita buka Squellnya. Bisa teman ya. Artinya ada kemajuan teman-teman ya. Untuk settingan resipnya ini lebih baik daripada Boveng sebelumnya. Dia bisa ngerisip dengan antena setinggi itu dan masih bunyi teman-teman ya untuk seismografnya. Ini artinya resipnya udah ada perkembangan dibandingkan yang dulu ya untuk Boveng V5R yang ini ya. Oke. Sekarang saya mau tes untuk apa ya, antena berarti ya. Nanti habis itu kita tes voice-nya ya. Oke teman-teman, ini kita pasang antenanya ya. Jadi Boveng V5R, apakah antenanya masih bagus? Kita coba lihat. Sekarang kita tes di VHF dulu terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ini di VHF, kita stimulus, kita start di 140 MHz, kemudian stopnya di 174 MHz. Kita lihat ya seperti apa. Nah, di sini ada teman-teman, tapi di bawah. Jadi buat ini kabar gembira buat teman-teman di Rappi tentunya ya. Nah, kalau di Rappi bagus banget ya, luar biasa, bagus banget di Rappi. Oke, sekarang kita coba untuk di UHF-nya 400 MHz, kemudian stopnya di 480 MHz. Kita lihat ya bagaimana untuk swear-nya. Nah, kalau untuk di UHF-nya justru di amatir bagus nih ya teman-teman. Nah, itu dari 416 terus naik sampai di berapa itu ya, ntar kita coba terus naik sampai di 461. Luar biasa teman-teman, kalau UHF-nya enak banget, bisa dipakai. Jadi artinya apa, antena ini nggak ada masalah teman-teman, antena ini bisa Anda pakai, nggak usah diganti, tetap cukup oke ya. Nah seperti itu ya. Jadi kalau di orari ya kemungkinan besar masih masuk sih sebenarnya, karena ini
biasanya sensitif sekali kalau analiser begini. Nanti kalau ketika dikasih RF itu dia bisa agak turun SWR-nya. Tapi ya buat teman-teman di Rapi bersyukur karena tadi antenanya bagus banget di situ ya, di frekuensi Rapi tadi. Nah, sekarang kita mau tes modulasi dulu ya teman. Sebelum kita mau tes powernya, nanti kita tes power, kita tes modulasi dulu nih. Seperti apa modulasinya? Kita akan saingkan dengan ini ya teman. Kita bersaing dengan WLN karena ini masih sesama tipenya, jadi kita akan coba saingkan dengan WLN ya. Oke, kita coba teman-teman. Nah ini saya akan pasang dulu untuk monitoringnya. Saya sudah di belakang mikrofon. Kita akan tes pertama yang WLN ini dulu ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini kita coba WLN atau WLN. 1, 2, 3, 3, 2, 1. UV5R yang baru. UV5R yang baru. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini kita menggunakan WLN UV-KD1. Ini UV5R yang baru. UV5R yang baru. Ya, kelihatan teman-teman ya, kenceng banget suaranya. Ya, jadi ada perkembangan untuk Waving UV5R ini, suaranya ternyata udah ada perubahan kenceng. Biasanya sih bindeng suaranya ini enggak. Ini luar biasa kenceng ya teman-teman. Saya sedikit terkejut, tapi ya itulah yang terjadi. Suaranya kenceng ya. Oke, sekarang kita mau tes untuk nah ini kita posisi akan ngetes power teman-teman ya. Kita coba putar. Ya, udah. Kemudian kita pasang. Oke. Kalau sudah, sekarang kita persiapan ya di frekuensi VHF terlebih dahulu 145.000. Ini posisi low power ya teman-teman. Kita coba lihat berapa powernya. Kita hidupkan. Oke, ini posisi SPR, posisi power di atas. Nah, kita lihat low power dari VHF 2,5 watt. Kemudian kita coba untuk high power. Iya, sabar ya. High power mana power ya? Ini kali ya, biasanya nomor ini. Menu. Nah ini kok nggak sama ya dengan ininya. Oke, nggak apa-apa. Ya nomor 2 ternyata ini ya di sini bener ya. Kita coba naik ke high ya. Di VHF berapa high? 7 watt teman-teman ya. Di VHF-nya 7 watt. Sekarang kita coba di 435 di UHF-nya. Kita coba low power di UHF, low power berapa? Kita coba lihat 3,5. Jadi low-nya di UHF lebih besar. Kita coba high-nya. High power kita coba berapa di UHF? 5 watt teman-teman ya, 5 watt. Jadi di VHF-nya 7 watt, di UHF-nya 5 watt. Oke, kalau Anda nggak percaya, tadi kan kita ngetes untuk antena ya. Ini sekarang saya mau nyoba kalau kita pakai power, itu antena yang kita ukur tadi apakah bagus apa enggak itu ya. Ini kita coba ya. Nah, kita mau ngetahui aja. Tadi di Rapi kan diukur bagus tuh. Nah, ini saya sekarang powernya kita pakai low aja karena sudah standarnya udah 2,5 watt ya, udah besar itu ya. Jadi nggak perlu besar-besar, kita low aja karena banyak pantulan nanti di sini ya. 142 ya kita coba ya. Nah ini 142 teman-teman ya. Kita tes untuk SWR-nya dapat berapa? Ya kan? 1,0 ya teman-teman. Sesuai dengan analiser tadi. Kemudian di 145 kita naik ke orari ya.
coba di sini. Ah, masih dapat teman-teman, 1,4, 1,3 itu masih dapat, nggak ada masalah. Nah, sekarang kita coba di UHF-nya 435 nih. Nih kita coba 435. 1,0 teman-teman. Jadi oke banget antenanya. Di 409 di PMR kita coba. Ya 1,8. Jadi dia cenderung naik ke atas tadi kan, saya kasih tahu tadi cenderung naik ke atas. Jadi di 460 coba tes. Tuh kan 1,0. Jadi di UHF-nya oke, di VHF-nya oke teman-teman. Jadi jangan khawatir, Anda pakai antena ini nggak usah diganti. Ya, tentunya dengan tipe Baofeng yang seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau Anda nanti cek ya, Baofeng itu kan macam-macam yang V5R. Nah ini yang kalau kita buka seperti ini tulisannya tuh. Dia bold ya, tulisan angkanya bold. Kalau yang punyanya WLN tuh seperti ini. Nah, tipis. Kalau yang Baofeng sebelumnya UV5R itu agak tebal dikit, tapi nggak setebal ini, tapi besarnya seperti ini tulisannya. Seperti ini. Itu teman-teman ya. Jadi perbedaannya untuk Baofeng yang saya pegang ini kayaknya varian yang baru UV5R. Meskipun bodinya juga sama aja, nggak ada bedanya bodinya dengan yang lama. Tapi ternyata setelah kita cek tadi modulasi kenceng, kemudian power oke, spesifikasi 8 watt dapatnya 7 watt, oke lah, nggak ada masalah, beda selisih 1 watt. Kemudian antena bagus. Jadi apakah worth it masih saat ini dipakai meskipun modelnya sudah lama? Ya tetap worth it teman-teman, karena sekarang kan kita pingin modulasi kenceng ya, ini dapat. Terus pingin ereknya agak bagus, ini bagus juga ereknya, nggak budek ya. Kemudian pingin tampilan yang lebih bagus, ini bagus tampilannya. Cuman memang kalau untuk kasih nama ini nggak seperti WLN yang ini. WLN ini bisa namain di sini langsung. Kalau ini kita hanya bisa memori crossband dan memori biasa, tapi namanya nanti pakai komputer teman-teman ya, seperti itu. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Baofeng UV5R, radio legendaris yang masih tetap oke sampai saat ini. Dan ternyata setelah kita coba tadi, wah bagus semua ya, antenanya bagus, power oke, kemudian suara oke, kenceng, antenanya bagus ya, apalagi udah semua lengkap di Baofeng UV5R yang baru ini. Jadi jangan khawatir, semakin kesini tentunya ada pembaruan. Ternyata benar ya, Baofeng itu juga mengikuti pembaruan yang ada, sehingga hasilnya seperti tadi kita tes ya. Oke, sekian saja saya, yang dicari itu yang kita dulu. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi panduan Anda dalam menentukan sebuah produk. Assalamualaikum, sahabat Menteri.